Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku semua petani cerdas Indonesia. Mungkin di antara teman-temanku petani cerdas Indonesia sudah kenal saya lewat Facebook sebagai Gania Petani Cerdas atau lewat YouTube Petani Cerdas Gania, atau mungkin lewat website di dalam WordPress dengan nama Petani Cerdas. Semua fasilitas saya di Facebook, di website dan di YouTube semuanya dengan inisial nama Petani Cerdas. Nah, hari ini saya mencoba membuat YouTube baru dengan tujuan utamanya adalah bagaimana bisa nanti isi YouTube saya itu membantu petani, baik petani yang sudah berpengalaman ingin menambah pengetahuannya, maupun petani-petani yang baru yang ingin ingin usaha tani. Ya, nanti kalau seandainya saya sudah melihat YouTube saya, nah tolong dibantu subscribe, like, share, dan komen sehingga bisa membuat YouTube saya itu menjadi lebih sering muncul dan lebih mudah dicari oleh sahabat-sahabatku petani cerdas Indonesia. Nah, pada kesempatan pagi ini saya mencoba menjelaskan mengenai pestisida. Yang dimaksud dengan pestisida adalah gabungan dari beberapa senyawa kimia pertanian. Yang pertama adalah disebut dengan insektisida. Insektisida ini untuk membunuh hama. Kemudian dikenal juga sebagai fungisida, itu untuk membunuh jamur atau fungi. Kemudian dikenal juga sebagai herbisida untuk membunuh gulma. Kemudian dikenal juga sebagai rodentisida yang untuk membunuh tikus, dan juga dikenal sebagai molukisida untuk membunuh keong. Kemudian dikenal juga sebagai akarisida, pembunuh untuk membunuh kutu daun, ya, kutu daun. Nah, sahabatku semua petani cerdas Indonesia, semua bentuk formulasi daripada insektisida, fungisida, akarisida, molukisida semua itu dibuat dalam bentuk formulasi yang dikenal sebagai, ada namanya WP. WP itu waterable powder dalam bentuk tepung. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana bentuknya tepung. Kemudian dikenal juga sebagai EC. Ini EC, ini EC. Ini warnanya bervariasi dari mulai tidak berwarna sampai kuning muda sampai agak merah, ya. Ini warnanya macam-macam tergantung kepada formulasi, warna, sama jenis insektisidanya. Kemudian ada yang dikenal sebagai SL, soluble liquid. Nah, ini salah satu bentuk daripada soluble liquid, ya, SL yang kental, ya. Nah, juga kalau kita lihat ada juga yang hitam seperti ini sebagai insektisida, biasanya dikenal sebagai abamectin yang berwarna hitam. Jadi nanti ada yang kental, ada yang tidak kental, ya. Nah, sahabatku semua petani cerdas Indonesia, juga ada bentuk-bentuk lain seperti yang dikenal dengan namanya SC, soluble concentrate. Itu seperti susu, ya, seperti susu. Kemudian ada juga yang dikenal sebagai WG, waterable granular. Itu kayak butiran-butiran kecil halus. Juga warna bervariasi tergantung produknya. Nah, sahabatku petani cerdas Indonesia, semua bentuk
pestisida tadi, bentuk formulasi tadi, apakah WP, SC, EC, SL, WG, ada OD dan sebagainya, itu semua adalah bentuk formulasi dalam sebagai hasil produksi. Tapi ketika dia dipakai, diambil, misalnya katakanlah kita ambil ini yang WP tadi, waterable powder, katakanlah kita pakai 1 gram atau kita pakai 2 gram per liter air, kita larutkan di dalam air, maka semuanya larut dalam air warna putih susu. Hampir semuanya warna putih susu. Walaupun dia berwarna coklat seperti ini, kalau kita larutkan dalam air, dia kan juga akan berubah warna menjadi putih susu semuanya, ya. Nah, maka apakah kita memakai WP, memakai SC, SC, WG dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya kepada efikasi, ya. Karena semua bentuk itu diformulasi sesuai dengan proses produksi. Tapi yang perlu kita ketahui adalah apabila kita memakai WP, di WP ini, nah ketika kita ambil dia mengeluarkan debu, tepungnya sangat halus, debunya, nah bisa masuk ke dalam hidung, bisa terhirup ke dalam hidung, atau ada di tangan, kemudian kita melakukan sesuatu masuk ke dalam mulut sebagai racun. Itu risikonya. Kalau seandainya kita pakai dalam bentuk SC, SC ini biasanya formulasinya menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar, ya. Biasanya dipakai silin, tapi juga ada dipakai yang sekarang ini berkembang produk-produk SC baru, tapi tidak memakai silin, dia memakai bahan lain yang lebih aman dari kebakaran. Nah, untuk mengurangi risiko-risiko itu, maka formulasi pestisida itu dirubah menjadi dari WP dia berubah menjadi WG, waterable granular. Nah, kalau waterable granular dia tidak dalam bentuk tepung, yang dalam bentuk butiran kecil yang tidak menghasilkan debu yang bisa terhirup oleh napas kita, berarti lebih aman. Kemudian dari SC tadi yang cairan yang pelarutnya bisa dari silin tadi mudah terbakar, diganti dalam bentuk formulasi SC, soluble concentrate. Itu lebih aman untuk petani, ya. Nah, apapun yang kita punya itu semua kita pakai ditentukan oleh efikasinya. Nah, kalau seandainya efikasinya bagus, kita bisa pakai WP, kita bisa pakai SC, kita pakai WG, bisa pakai SL, apa saja, ya. Yang penting adalah hasilnya bagus. Nah, untuk lebih aman tentu kita sarankan ke petani cerdas untuk pindah dari menggunakan WP, pindah ke menggunakan granular atau menggunakan WG, waterable granular, ya. Kemudian dari SC pindah menggunakan SC, ya, secara bertahap. Tapi kalau seandainya tidak ada formulasi WG tersedia atau formulasi SC tersedia, sementara kita butuh insektisida, fungisida atau herbisida yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau tidak ada WG, WP pun kita pakai. Kalau tidak ada SC, EC pun bisa kita pakai. Ya, semuanya bisa kita pakai. Target utama adalah efikasi. Kalau seandainya efikasinya bagus, itu kita bisa menguntungkan dari pemakaian insektisida, fungisida, herbisida yang kita pakai. Kalau seandainya efikasi tidak bagus, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Nah, untuk menentukan bagus atau tidak bagusnya, maka sahabat petani cerdas harus melakukan uji sendiri atau mendapatkan informasi dari pemilik produk atau mendapatkan informasi daripada pemilik toko. Nah, perlu juga diperhatikan adalah ketika kita membeli barang produk insektisida, fungisida, herbisida itu dengan bahan aktif yang sama, tapi berbeda merek dagangnya, maka hasilnya bisa saja sama-sama bagus, hasilnya bisa tidak sama bagus, karena semua merek dagang mempunyai formulasi khusus tersendiri yang mempunyai keunggulan. Nah, kalau seandainya kita biasa menggunakan merek dagang A, kemudian kita pindah ke merek dagang B karena pertimbangan harga, nah harus dilakukan uji tersendiri, uji coba. Kalau seandainya yang baru itu yang B itu bagus,
harga lebih murah, kenapa tidak? Kenapa harus beli mahal kalau ada yang murah tersedia? Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Yang kedua yang diperhatikan adalah ketika memakai pestisida, kita biasanya mencampur 1, 2, atau 3 insektisida atau fungisida kita campur. Maka tidak semua insektisida fungisida itu kita campur bisa memberikan hasil yang maksimal. Harus kita uji, harus kita tes. Nah, bagaimana cara menguji yang sederhana? Yang sederhana adalah apabila kita campur 1, 2, 3 itu tidak terbentuk pekatan, tidak terbentuk endapan, maka itu kemungkinan besar bisa kita campur dan hasilnya bisa bagus. Kemudian kalau seandainya dia terjadi kepekatan atau endapan, kemungkinan besar hasil tidak bagus. Ya, tidak ada gunanya kita mencampur 2, 3, atau 4 produk. Ketika kita aplikasi, hasil tidak ada manfaat untuk kita. Itu hanya kita membuang-buang uang, membuang waktu, sementara tanaman kita itu rusak oleh serangan hama dan penyakit. Disebabkan karena kesalahan kita mencampur atau menggunakan insektisida, fungisida, herbisida. Nah, sahabatku petani cerdas dimanapun berada. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana kita itu memilih insektisida, memilih fungisida, memilih herbisida. Yang kita pilih itu adalah sesuai dengan target yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membunuh orang coklat, ya, orang. Nah, kita harus mencari insektisida yang khusus untuk orang. Memang ada insektisida yang bisa membunuh semua, ya, orang, membunuh apa saja bisa. Tapi kita cari adalah yang spesifik khusus bisa membunuh orang. Nah, kalau kita ingin mengendalikan penyakit antraknos, ya, pada tanaman cabai atau busuk kering, maka kita cari obat yang betul-betul bisa mengendalikan sempurna antraknos tersebut. Kalau seandainya kita pakai fungisida yang tidak efektif, maka uang kita habis, waktu kita habis, sementara penyakitnya terus berkembang. Nah, inilah yang harus diperhatikan antara lain oleh petani-petani cerdas, supaya kita efektif dalam menggunakan insektisida, fungisida, atau herbisida. Kalau seandainya kita bisa mencari obat yang efektif, maka lakukanlah penyemprotan atau aplikasi pestisida tersebut sebelum hama penyakitnya muncul, yang kita sebut dengan pencegahan. Kalau seandainya kita melakukan pencegahan, maka kita akan memakai insektisida, fungisida, atau herbisida itu dalam jumlah yang lebih kecil, aplikasi yang waktu lebih lama, misalnya 2 minggu atau 1 minggu. Nah, kalau seandainya tanaman kita sudah terserang hama penyakit, maka kita harus menggunakan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, dan kita juga bisa menggunakan dengan aplikasi yang lebih banyak, dan itu merugikan kita. Nah, cara yang terbaik adalah mencegah sebelum penyakit atau hama itu muncul. Nah, sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, itulah hal-hal yang mungkin yang perlu diperhatikan. Kemudian juga sebagai tambahan, di antara semua jenis insektisida, fungisida, herbisida itu dengan bahan aktif yang sama, maka yang harus dicari adalah dengan kadar bahan aktif lebih tinggi, ya. Kalau seandainya ada bahan aktif lebih tinggi, lebih efektif, artinya misalnya satu insektisida kadar bahan aktifnya 10%. Kemudian di lapangan kita menemukan juga di toko bahan dengan jenis yang sama, kita menggunakan bahan aktifnya 20%. Maka secara teori, aplikasi yang 20% itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan 10%. Misalnya kita pakai untuk yang 10% kadar bahan aktifnya, kita pakai 30 mili per tangki. Maka untuk yang 20% kita pakai cuma 15 mili per tangki. Kalau selisih harga antara 10% dengan 20% itu tidak banyak, maka kita sudah menghemat cukup bagus untuk memakai bahan aktif dengan kadar lebih tinggi. Tapi dengan catatan harus efektif dalam efikasinya membunuh sasaran hama atau penyakit yang kita targetkan. Nah, demikian mungkin untuk hari ini. Nanti saya coba menambahkan dengan topik-topik lain untuk membantu kita semua bagaimana lebih irit, lebih hemat, lebih efektif memakai pestisida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.